Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ibu tadi buka Zoom, link Zoom yang metode statistik. Pantas kok nggak ada yang gabung ya? Ternyata salah, Masya Allah. Karena yang diasuh bahannya jadi kadang. Untung Rani tadi mengingatkan ya. Makasih Rani ya. Udah bantu saya juga. Salah saya. Ya. Kita kuliah dulu ya hari ini ya. Nanti di akhir baru kita foto-foto ya. Mau gaya gimana? Saya nggak bisa gaya soalnya. Oke, kita awali pagi ini ya dengan baca surat Al-Fatihah. Bagi yang muslim, bagi yang non-muslim silakan menyesuaikan ya. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan ya kuliah pagi ini. Ini sebenarnya materi ini sudah pernah diberikan oleh, belum ya kalau fungsi pembangkit momen ya, belum ya. Mungkin hanya disinggung aja awal-awal kuliah kemarin ya terkait dengan momen ya. Oke, kita akan ngebahas tentang fungsi pembangkit momen hari ini. Kenapa sih dia disebut fungsi pembangkit momen ya? Mungkin awal-awal dulu udah saya ceritakan ya. Karena fungsi ini membangkitkan momen-momen dari suatu sebaran. Makanya dia generate itu dikatakan mengenerate ya. Momen generating function ya, generating function. Jadi dia mengenerate gitu ya. Nah, secara umum momen itu dia adalah nilai harapan ya. Nilai harapan dari E pangkat Tx ya. Tentunya kalau diskrit dijumlahkan gitu ya. Sesuai yang dipelajari waktu nilai harapannya tinggal diganti ETX-nya itu diganti dengan ETX itu ya. Dikalikan fungsi masa peluangnya. Kalau continue ini diintegralkan ya, ETX-nya dikalikan fungsi kepekatannya gitu ya. Nah, kita lihat ya fungsi pembangkit momen binomial ini. Jadi di sini saya berikan contoh yang umum aja yang sudah kalian kenal sebarannya minggu lalu ya saya jelaskan ya tentang sebaran-sebaran itu apa minggu sebelumnya ya saya lupa ya. Nah, di sini ini harap diingat aja nanti ketika mengenali suatu momen suatu sebaran. Oh, ini berarti sebarannya binomial ya. Nah, kita lihat momen dari binomial ya. Kita kembalikan lagi konsepnya nilai harapan ETX ya. Jumlahan dari ETX dikalikan fungsi masanya ya. Nah, fungsi masanya masih ingat ini ya. Jangan sampai lupa ya. Nah, kemudian ini ini diselesaikan ya, maksudnya yang sama pangkat X-nya ini kita satukan di sini. Jadi ini menjadi E pangkat T kalikan P pangkat X gitu ya. Nah, ini kembali lagi ini deret binomial ya. Deret binomial masih ingat ya waktu peluang. Jadi kalau ada model summation seperti ini dijumlahkan dari 0 sampai N kombinasi NX A pangkat X B pangkat NX ini jumlahannya ini adalah A plus B pangkat N ya. Sehingga ini sama dengan ini sebagai A-nya gitu ya. Ini sebagai B-nya, maka sama dengan E pangkat T kalikan P ditambahkan 1 min P dipangkatkan N. Jadi yang umum-umum ini sebaiknya kalian ingat. Jadi nanti kalau menghadapi jumlahan bentuknya seperti ini, oh ini bisa diselesaikan. Jadi kalian nggak harus nguraikan lagi ya. Nah, ini adalah momen dari fungsi sebaran binomial. Jadi kekasannya di sini ada ET pangkat P ditambah 1 min P pangkat N. Jadi N-nya ini menunjukkan N-nya di binomialnya berapa gitu ya. Kemudian P-nya ini menunjukkan peluang gitu. Ini secara umum nanti kalau misalkan kalian mempunyai binomial N-nya 10 gitu ya. P-nya 0,2 berarti momennya adalah E pangkat T kalikan 0,2 ditambah 0,8 pangkat 10 seperti itu ya.
Nah, kemudian sebaran kosong ya, sebaran kosong ini bagaimana fungsi pembangkit momennya ya, caranya sama, kita tentukan nilai harapan ETX ya, kemudian kalikan dengan fungsi massa peluang kosongnya gitu ya. Nah, kemudian yang tidak mengandung X keluarkan, ini tidak mengandung X ya, keluarkan dari tanda sigma, sehingga kita mempunyai bentuk seperti ini. Nah, ingat kembali bentuk-bentuk seperti ini adalah merupakan kalau diuraikan dengan deret apa? Taylor ya, Maclaurin ya kalau 0 itu ya. Maclaurin E pangkat U itu merupakan jumlahan dari U pangkat X dibagi X faktorial. Nah, ini saya salah ini ya, mestinya sampai apa ini? Sampai tak hingga ya. Oke, saya edit ya. Ini mestinya sampai tak hingga ya. Oke, sampai tak hingga. Ya. Jadi ini deret EU itu bisa diuraikan seperti ini menggunakan deret. Kalian udah kenal kan ya deret Taylor, deret Maclaurin? Udah pada kenal? Udah lah ya semester 4 mestinya ya udah kenal. Nah, sehingga komponen ini menjadi apa? Ini kan menjadi U-nya gitu ya. Jadi E pangkat U jadi E pangkat lambda ET. Sehingga ini adalah momennya, ini disederhanakan menjadi E pangkat lambda dikalikan E pangkat T minus 1. Tapi ini masih dalam bentuk pangkat ya. Pangkat lambdanya dikalikan ya. Ini adalah fungsi pembangkit momen kosong ya. Jadi kekasannya seperti ini, parameternya itu berada di sini ya. Nanti kalau misalkan ada E pangkat sesuatu, kalau memang dia sebaran kosong, bentuk seperti ini momennya gitu ya. Kemudian fungsi pembangkit eksponensial ini yang kontinu ya. Ini nilai harap karena kontinu maka untuk mencari nilai harapan ETX-nya ini diintegralkan ya. Integral dari ETX dikalikan fungsi kepekatannya ya. Nah, fungsi kepekatannya ini eksponensial adalah seperti theta E pangkat min X per theta dx ya. Kemudian kita satukan ini pangkatnya ada X-nya, ini ada X-nya, sehingga menjadi 1 per theta E pangkat ya minus 1 per theta min T kalikan X ya, dx ya. Kemudian komponen ini tidak mengandung X, kita bisa keluarkan ya. Sehingga menjadi integral ini. Integral ini kan menurut saya sederhana ya. Karena integral E pangkat min X sama dengan dx kan apa minus integral apa? Integralnya sama dengan minus E minus X gitu kan ya. Jadi mudah. Jadi minus E pangkatnya tetap. Jangan lupa di sini ada faktor ininya ya. 1 per dari pangkatnya ya. Nah, sehingga kalau disederhanakan ya nilainya ini masukkan nilai X-nya dari 0 sampai tak hingga. Kalau tak hingga dia akan nilainya ini berapa? Kalau min pangkat tak hingga yang besar nilainya kan akan 0 ya. Sedangkan ketika 0 dia nilainya 1. Nah, sehingga ini yang atas menjadi nilainya ini kan minus 1 minus 0 ya, terus minus kalikan apa? Ini ya 1 berarti plus ya. Minus kali minus jadi plus 1. Nah, sehingga ini adalah fungsi pembangkit momen dari sebaran eksponensial ya. Jadi 1 minus theta T pangkat minus 1 ya. Kemudian ini sebaran yang sangat penting di statistika ya. Sebaran normal baku. Bagaimana menentukan fungsi pembangkit momennya ya. Nah, di sini fungsi kepekatan peluang normal baku saya rasa kalian ingat ya ini ya dengan batas X-nya ini minus tak hingga sampai tak hingga. Maka nilai harapan ETX-nya ini nilai harap ETX dikalikan fungsi kepekatannya. Kemudian satukan yang pangkat X ini ya. Ini pangkatnya. Kemudian lakukan modifikasi ya, modifikasi agar bentuknya nanti itu menjadi bentuk kuadrat gitu ya. Jadi yang X kuadrat minus 2TX ini dimodifikasi menjadi gini. X kuadrat dikurangi 2TX ya, ditambah T kuadrat. Tentunya kan kita menambahkan komponen ini ya. T
T kuadrat per 2 supaya T kuadrat per 2 ini hilang, maka ini kan negatif. Kita harus nambahkan T kuadrat per 2. Nah, ini kan bisa dibentuk kuadrat ya. Sehingga ini kan bentuknya menjadi minus setengah X min T pangkat 2. Sedangkan komponen yang ini tidak mengandung X, bisa dipindah ke depan dari batas integralnya ya. Nah, ini sendiri sebenarnya ini adalah sebaran normal lagi ya. Normal, mu-nya sekarang adalah T, ragamnya adalah 1. Sehingga ini komponen ini kalau diintegralkan nilainya 1. Ya. Maka momen dari sebaran normal baku itu adalah E pangkat T kuadrat per 2. Ya. Jadi seperti ini. Jadi kalian nggak harus menyelesaikan ini satu-satu karena sulit ya mengintegralkan E pangkat minus setengah X kuadrat itu sulit ya. Maka dilakukan trik gitu ya, melakukan integral trik dengan memodifikasi bentuknya ini menjadi bentuk sebaran normal kembali gitu ya. Dan ini nanti dilakukan juga untuk sebaran-sebaran yang lain ya, integral seperti gamma itu juga nanti melakukan triknya seperti ini. Bentuk integralnya ini menjadi sebaran yang dikenal sehingga integralnya nilainya akan 1. Mungkin ada pertanyaan tentang yang sebaran momen ini normal baku? Udah jelas? Mudah-mudahan jelas ya. Oke. Kemudian untuk sebaran normal ya, jadi tadi normal baku sebenarnya caranya sama ya, sebaran normal biasa. Nah, ini dikeluarkan dulu ya tanda yang ini konstantanya ya, konstantanya dikeluarkan. Kemudian bentuk ininya yang pangkatnya ini ya, ini jadi kalau ini diuraikan kan bentuknya seperti ini ya, ditambah TX gitu ya. Nah, kemudian disatukan ya di sini X dengan X ini disatukan sehingga dia menjadi, karena pembaginya ini sigma kuadrat supaya semuanya pembaginya sigma kuadrat gitu ya, X dikalikan mu ya ditambah T sigma kuadrat ya. Kalau ini kan hasilnya TX ya gitu, makanya saya kasih warna yang biru supaya jelas ini adalah penggabungan itu ya. Kemudian dilakukan modifikasi lagi ya, seperti pada normal baku tadi, agar bisa diintegralkan dan bentuk fungsinya menjadi suatu sebaran normal lagi ya. Nah, kalau ini dibuat integral seperti ini, jadi mu plus T sigma kuadrat pangkat 2 ya. Kalau ini bentuk kuadratnya, ini adalah mu kuadrat, terus 2 mu T sigma kuadrat ya, ditambah T sigma kuadrat pangkat 2 ya. Nah, kita ingin membentuk suatu bentuk kuadrat karena ini ada komponen ini mu kuadrat, terus ada komponen dari mu T sigma kuadrat ini ya. Nah, sehingga di sini pangkatnya tadi ya diuraikan lagi ya. Maksudnya saya ambil ya tadi ya, yang bentuk ini tadi ya. Bentuk ini tadi diuraikan ya. Jadi ditambahkan komponen yang kuadrat tadi. Jadi ini ada minus mu kuadrat per 2. Ini kan masih bentuk aslinya yang di sini. Kemudian kita tambahkan komponen ini ya, minus 2 mu T sigma kuadrat dan ini ya, dan seterusnya. Tentunya ditambah ya, karena ini kan akan hasilnya 0. Sehingga bagian eksponensialnya itu tetap seperti ini ya. Nah, tujuannya tadi untuk membuat bentuk kuadrat gitu ya. Nah, kemudian ini digabungkan di sini, yang mu kuadrat digabungkan di sini ya. Kemudian ditambah ya, dan seterusnya. Nah, komponen yang ini ya, yang saya kasih tanda ini menjadi bentuknya minus setengah. Kayaknya saya ada yang salah ya, ini eksponensial minus setengahnya. Apa sudah benar ya? Sebentar ya. Saya cek, oh setengahnya sudah masuk di sini ya. Oke, sudah benar. Oke, jadi bentuk ini menjadi minus setengah X dikurangi mu plus T sigma kuadrat pangkat 2. Ditambah komponen yang ini tadi ya.
Nah, komponen ini kan tidak mengandung X, ya, sehingga nanti bisa dikeluarkan di depan integral, ya. Jadi ini sebenarnya trik aja ya, trik aja menyelesaikan integralnya. Kalau nggak melakukan trik ini sangat sulit ya. Nah kemudian ini ya tadi ya bentuknya sudah. Nah ini dipindah ke depan eksponensialnya pangkat ini. Kemudian yang tadi kita masukkan lagi ke sini. Ya. Nah ini adalah sebaran normal ya. Mu-nya kan menjadi ini ya, mu-nya ya. Mu-nya ini, mu plus T sigma kuadrat, dan ragamnya adalah sigma kuadrat ya. Dan kalau diintegralkan tentunya ini 1 ya. Integral dari sebaran normal ini akan nilainya 1 ya. Nah, sehingga momennya ya yang ini tadi ya, karena ini integralnya nilainya 1 ya. Nah, ini adalah momen dari sebaran normal yaitu eksponensial dari mu T ditambah T kuadrat sigma kuadrat per 2. Jadi yang gandengan dengan T kuadrat itu adalah ragamnya, yang bergandengan dengan T itu adalah mu-nya ya. Jadi diingat-ingat seperti ini. Jadi nanti kalau ada kekasan tertentu, oh itu sebaran normal, mu-nya sekian gitu ya. Nah, kemudian gamma, fungsi pembangkit untuk sebaran gamma, pembangkit momennya. Nah, ini sama tadi ya, tekniknya integralkan ETX dikalikan fx-nya. Ya. Kemudian satukan E yang pangkat XX ini dengan di sini. Ya. Jadi ini bentuknya tetap ya, ini adalah bagian konstantanya, bagian X alfa min 1-nya. Sekarang eksponensialnya pangkatnya ada tambahan tadi ya dari TX ini. Sehingga bentuknya seperti ini ya. Nah, kemudian kalau ini disamakan gitu ya, dibuat pembaginya ini beta gitu ya. Jadi yang bagian atas kan 1 min T beta. Nah, ini sama. Jadi kita lakukan modifikasi pada integral ini bentuknya agar seperti bentuk gamma seperti ini ya. Alfanya ada, betanya ada gitu ya. Nah, ini betanya sekarang berarti, nah ini ya kaitan di sini, berarti betanya 1 per ini, beta barunya. Sehingga kalau beta barunya seperti ini, kita harus memperbaiki di sini, merubah B-nya sesuaikan di sini. Nah, nanti kita sesuaikan akan ditemukan apa fungsi pembangkit momennya gitu ya. Nah, ini ya, jadi berarti X per beta ini beta yang ini yang kita inginkan ya. Nah, kemudian beta alfa ini ya, karena kita ingin bentuk dia jadi bentuk sebaran apa gamma lagi tadi ya, maka betanya ini harus kita ganti dengan beta per 1 min T beta ya. Pangkatkan alfa ya. Kemudian di sini karena kita nambahkan ini ya, komen ini kita harus ngalikan ini ya. Jadi 1 minus T beta pangkat minus alfa ya. Supaya ini kan habis ya. Habis ya. Sehingga tetap bersamaan seperti ini ya. Nah, kemudian ini kita keluarkan dari tanda integral. Kemudian bentuk sisanya ini adalah sebaran gamma. Alfanya tetap alfa, betanya sekarang berubah ini. Beta per 1 min T beta ya. Sehingga ini kalau diintegralkan nilainya 1, maka fungsi pembangkit momennya menjadi 1 minus T beta pangkat min alfa. Ya. Nah tadi eksponensial kan 1 min theta T pangkat min 1 ya, karena apa tadi sebaran eksponensial itu kasus khusus dari sebaran gamma ketika alfanya itu 1 ya. Jadi kalian juga bisa menurunkan fungsi pembangkit momen untuk sebaran Q kuadrat ya. Karena Q kuadrat adalah kasus khusus dari sebaran gamma, alfanya berapa? Nu per 2, betanya 2 ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang tanya. Sudah cukup jelas? Oke, nanti kita lihat ilustrasi ya. Ini masih teori aja, kita lihat nanti satu soal gitu ya.
Nah, kemudian ini adalah beberapa sifat fungsi pembangkit momen ya. Sifat-sifat ini bakal banyak dipakai ya untuk mengidentifikasi sebaran nanti ya. Nah, itu mungkin materi bagian Pak Anang nanti ya. Oke. Jadi MXT itu nilai harapan ETX sehingga MX0 tentunya kalau 0 itu nilainya 1 ya. Dan ini berlaku untuk semua fungsi pembangkit momen untuk semua sebaran. Ini hanya sebagai contoh aja ya. Sifat ini berlaku di sini ya. Pada binomial kalau kita masukkan T-nya 0, dia juga akan berapa? T-nya 0 ini akan nilainya 1 ya. Ini juga dipenuhi semua. Kemudian fungsi pembangkit momen ini belum saya jelaskan ya di sebelumnya ya. Nah, MXT itu tadi kalian sudah dapat ya nilai E pangkat TX ya. Itu kalau diuraikan dengan deret Taylor ya, itu adalah 1 ditambah TX ya, ditambah TX pangkat 2 per 2 faktorial dan seterusnya ya. Jadi cantiknya deret Taylor itu seperti ini, ada keteraturan ya. TX pangkat 2, ininya 2 faktorial, TX pangkat 3 faktorial gitu ya. Nah, sehingga kalau ini kita masukkan ke sini, kita gantikan ETX ini dengan ekspansinya ini, ya, ekspansi dari Taylor tadi, maka ini adalah nilai harapan dari 1 tambah TX ditambah dan seterusnya di sini ya. Kemudian kita masukkan ke masing-masing sini, berarti nilai harapan 1 kan konstanta ya. Kemudian nilai harapan dari TX berarti T kan konstanta ya, berarti T kalikan nilai harapan X ya. Kemudian ditambah ini T kuadrat juga ya, konstanta, 2 faktorial juga konstanta. Nilai harapan X pangkat 2 ya. Sehingga kalau dinyatakan sebagai dengan lambang momen gitu ya, jadi sebenarnya MXT ini adalah 1 ditambah T kalikan momen pertama, ditambah T kuadrat per 2 faktorial kali momen kedua gitu ya. Ditambah dan seterusnya sampai TK, K faktorial ditambah momen yang ke K. Dan ini dari Taylor itu sampai tak hingga ya. Nah, sehingga fungsi pembangkit momen itu kalau diperhatikan dia merupakan jumlahan ya, ini ya jumlahan dari T dikalikan dengan pangkat tertentu ya, ada bilangan faktor tertentu dari momen-momennya gitu. Ini sifat yang kedua ya. Kemudian sifat yang ketiga, kalau fungsi pembangkit momen ini diturunkan ya terhadap T, nah T ini turunannya bisa ke K-nya, jadi bisa T1, bisa T pangkatnya 1, pangkatnya 2 ya, turunan pertama, turunan kedua maksud saya, sampai turunan yang ke K, itu sama dengan momen ke K ya. Jadi kalau kita mempunyai fungsi pembangkit momen suatu sebaran, kita bisa menentukan momen ke K-nya dengan mencari turunan yang ke K dari fungsi pembangkit momennya. Karena menurunkan suatu fungsi itu sebenarnya lebih mudah daripada mengintegralkan ya. Jadi kalian nanti kalau misalkan ada suatu sebaran kayak gamma tadi, kalau sudah tahu momennya, fungsi pembangkit momennya, maka untuk mencari momen pertama, momen kedua itu lebih mudah, tinggal mencari turunannya ya. Nah ini secara teori tadi kita lihat ya, teorinya tadi kan momen bisa diuraikan seperti ini ya. Maka kalau kita turunkan turunan pertamanya ya, kita lambangkan M aksen X1 maksudnya ya. Turunan ini kan 1 konstanta 0 ya. Turunan ini terhadap T mu 1. Kemudian turunan ini menjadi 2 dibagi ini menjadi T mu 2 ya, dan seterusnya ini bisa diturunkan. Kemudian kalau dievaluasi pada T-nya nilainya 0 ya, kita masukkan T-nya 0 ke sini. Ini kan akan bernilai 0. Ya, sehingga hanya komponennya ini. Jadi turunan pertama dari fungsi pembangkit momen, kemudian dievaluasi pada T sama dengan 0, nilainya akan sama dengan nilai harapan X atau momen pertama. Dan ini bisa diturunkan lagi dari turunan kedua ini, turunan keduanya gitu ya, diperoleh seperti ini. Kemudian dimasukkan T-nya 0, ini diperoleh momen yang kedua ya. Makanya di sini
MX ini sebagai fungsi pembangkit momen karena dia membangkitkan momen-momen sebaran ya. Ini sebagai ilustrasi ya, sifat ketiga. Jadi memang materi ini saya detailkan supaya bisa difahami satu persatu. Kalau lihat e-book kan hanya sekilas-sekilas gitu aja ya, nggak lengkap. Nah ini misalkan binomial, ini kalian sudah tahu membangkit momennya ini ya. Maka untuk mencari nilai harapannya, ini kita cari turunan pertamanya. Ya, turunan pertama kan mudah ya. N dikalikan ininya pangkat N-1. Terus jangan lupa turunan bagian dalamnya ya ke T. Turunan ke T-nya adalah ini ya P kalikan ET ya. Nah, kemudian kita masukkan T-nya 0 ya, T-nya 0 ya. T-nya 0 ini akan diperoleh NP ya. Kemudian momen kedua diperoleh dengan turunan keduanya ya. Jadi kita sudah punya turunan pertamanya, terus turunan keduanya. Nah, turunan keduanya berarti kan sudah punya ini NP ya dikalikan ini ya. Ya nanti kalian bisa telusuri lagi ya. Terus ya PET ditambahkan M2 ya dikalikan PET pangkat ET ya ditambah dan seterusnya ini ya. Ini turunan keduanya. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya sifat ini biasanya kalau ada dua bagian begini kita turunkan apa sebagai UV ya. U aksen V ditambah dengan V aksen U gitu ya. Jadi ini turunkan dulu ini. Ininya tetap ya. Ditambah turunannya ini dikalikan ininya tetap ya. Kemudian dimasukkan nilai T-nya 0. Ini diperoleh seperti ini ya. NP ditambah NP kuadrat kali N-1 ya. Kalau momen kedua kalian cari dengan cara biasa menggunakan summation dari apa? X kali X kuadrat kali PX-nya itu rumit ya. Jadi untuk mencarinya biasanya X kuadrat ini melalui nilai harapan dari X kali X-1 atau nilai harapan dari apa? Faktorial ya. Lumayan panjang. Tapi kalau dengan momen ini menurut saya lebih cepat karena mencari turunan ya. Ini ilustrasi yang kedua untuk sebaran posong ya. Posong diingat-ingat ya tadi ya fungsi pembangkitnya E pangkat lambda E pangkat T-1 maka turunan pertamanya ya kalau eksponensial jangan lupa ininya tetap ya, kemudian turunan dari pangkatnya ini ya, pangkatnya adalah terhadap T ya, lambda E pangkat T ya. Nah ini hasilnya. Kemudian dimasukkan apa? T-nya 0 ya, maka T0-nya diperoleh ini lambda ya. Nah, dengan cara yang sama bisa cari turunan keduanya ya, turunan keduanya, kemudian turunan ketiganya dan seterusnya ya. Kemudian ini yang continue, ilustrasi yang continue, ini eksponensial. Ini 1 minus theta T pangkat minus 1 ya. Maka turunan pertamanya ini adalah 1 min theta T pangkat minus 2. Jangan lupa turunan bagian dalamnya ini adalah theta ya. Kemudian ini kalau dimasukkan T-nya 0 ya. T-nya 0 akan diperoleh theta ya. Untuk momen kedua diturunkan dari turunan pertamanya ke sini gitu ya dan seterusnya ya. Jadi yang penting hati-hati aja ketika menurunkan kalau sudah merupakan perkalian seperti ini gitu ya, kalian ingat aja yang apa dalil Laparante ya untuk turunan itu ya. Kemudian di samping itu ya, momen satu sebaran selain dengan cara mengintegralkan tadi ya, itu ada cara lain lagi, bisa juga momen-momen dari, maksudnya ini momen dari EX-nya gitu ya, EX kuadrat ya, itu momennya. Itu bisa juga diperoleh dengan menyamakan antara fungsi pembangkit momen yang apa secara teorinya ini disamakan dengan fungsi pembangkit momennya dari sebarannya ya. Jadi ini sebagai ilustrasi ya. Tadi sudah sampaikan bahwa MX itu kan bisa diuraikan seperti ini ya.
Di awal tadi yang sifat kedua ya. Kemudian kita ingin melihat bagaimana sih momen dari suatu sebaran. Ini momen ya, bukan fungsi pembangkit momen. Momen dari sebaran eksponensial. Nah, tadi sudah tahu fungsi pembangkit momennya kan 1 minus theta t pangkat min 1 ya. Kalau tadi menurunkan kan kalian satu-satu ini ya, yang ini kan nurun 1, nurunkan kedua, turun ketiga. Sekarang ada nggak cara supaya kita bisa tahu langsung, oh mu satunya ini, mu duanya ini, mu tiganya ini tanpa melewati cara ini gitu ya. Nah ini bisa juga seperti ini ya. Ini sifat yang kedua tadi. Kemudian momen dari sebaran eksponensial, ini kan 1 minus theta t pangkat min 1. Ini kan sebenarnya bisa kalian ekspansi menggunakan apa? Ini, bentuk seperti ini. Masih ingat nggak ya? Ini kan sebenarnya 1 per 1 min theta t ya. Nah, itu deret apa? Geometrik ya. Lupa ya, waktu di peluang kayaknya saya berikan ya. Jadi kalau ada bentuk 1 per 1 min theta T gitu ya, atau 1 per 1 min R ya, waktu belajarnya itu secara umum kan 1 per 1 min R, itu sebenarnya adalah jumlahan dari deret geometrik. Itu bisa diuraikan, deret geometriknya itu adalah 1 ditambah theta T ditambah theta kuadrat ya. Waktu belajar, saya recall lagi deh. Bentar ya. Makanya ini memang teori ya, jadi mengingat-ingat yang sebelumnya juga. Sebentar Ibu cari yang waktu belajar peluang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini suara saya sebentar ya. Oke. Mudah-mudahan ketemu. Oke, ketemu nih ya. Ibu share yang waktu belajar peluang ya. Ini buka lagi ya. Nah, udah kelihatan? Udah, Bu. Kelihatan Ibu, aman. Nah, itu ini nih ya. Deret geometrik ya. Jadi bentuknya ini adalah apa namanya? A1 ada suatu konstanta 1 per R. Jadi kalau kita ambil A1-nya ini 1 gitu ya, 1 per 1 min R. Jadi dia merupakan jumlahan dari AK gitu ya. AK-nya ini ya bentuknya ya, AK itu adalah jumlahan AK itu adalah 1 min R pangkat N per 1 min R ya. Jadi seperti ini bentuk deret geometri ya. Nah, sebentar saya cek lagi yang di sini. Ini ya ilustrasi, tapi ini deret-deret seperti ini ya. Sebentar. Ini binomial tadi sudah ada. Oke, yang ini ya. Jadi Ibu tampilin dulu deh pakai ini, pakai board ya, supaya jelas ya. Bentar, board saya. Oke, saya show dulu ya, saya belum show ya. Oke. Kita kembali ke yang bentuk tadi ya.
Ya. Jadi ini sebenarnya sama saja dengan enak dipandang ya. Ini sama dengan 1 dibagi 1 min theta T ya. Jadi ini seperti R-nya yang di tadi ya, di R-nya. Maka ini adalah jumlahan dari apa tadi? Jumlah dari theta T ya berarti ya. Theta T pangkat apa? R ya. R-nya mulai berapa? 0 sampai tak hingga ya. Ini ya. Jadi kalau diuraikan ini berarti kan kalau R-nya 0 pangkatnya 1 ya. 1 ditambah theta T pangkat apa? 2 ya. Dan seterusnya. Jadi ini diingat-ingat ya. Dan tak hingga ya. Tapi di sini harus ada syarat apa? Syaratnya di sini deret geometrik itu ada nilainya ya. Maksudnya deret ini nilainya ada. Bila apa? Bila nilai dari R-nya itu berarti kan theta T ya. Nah, itu harus lebih kecil 1. Ya. Makanya nanti ada syarat ya bahwa fungsi pembangkit moment. Jadi theta T-nya itu harus nilainya lebih kecil 1. Kalau dia lebih besar di luar nilai ini tidak terdefinisi ya. Jadi nilainya ini harus positif dan lebih kecil 1 ya. Jadi seperti ini diingat-ingat ya. Oke. Makanya itu manfaatnya belajar matematik. Kalau di statistik kan hanya untuk mendukung aja ya. Kita nggak matematis sekali ya. Oke, kita kembali ke materi lagi. Ya, gunanya untuk apa ya? Nanti manfaatnya kalau sudah di Pak Anang nanti ya kerasa ini ya fungsi pembangkit momen segala ini ya. Oh, di teori 2 juga nanti ya akan baik dimanfaatkan ya. Nah, sehingga dari ini ya ini momen yang definisi, kemudian ini momen dari suatu sebaran ya. Maka kita bisa nyamakan satu sama kan berarti ya ini T-nya sama berarti mu1 sama dengan theta. Ya. Kemudian kita samakan di sini T kuadrat ya. Maka mu2 itu sama dengan theta kuadrat dikalikan 2 faktorial kan ya berarti ya. Jadi karena ini T kuadrat per 2 faktorial kan sama dengan mu2. mu2 itu sama dengan theta kuadrat T kuadrat ya. Maka mu2 ini kan dicoret ya. Nah, theta kuadratnya harus dikalikan 2 faktorial. Nah, dan seterusnya. Sehingga secara umum kita bisa mendapatkan momen dari sebaran eksponensial itu bahwa momen ke K-nya itu sama dengan K faktorial kalikan theta pangkat K. Bagus ya ininya ya formulanya. Kita lihat kembali ke sini. Benar ya ini ya? Jadi K faktorial dikalikan theta pangkat K. Momen pertama 1 faktorial kalikan theta pangkat 1. Momen kedua 2 faktorial kalikan theta pangkat 2. Momen ketiga 3 faktorial 6 ya theta pangkat 3 ya dan seterusnya. Ya ini keunikan, tapi tidak semua ya, tidak semua bisa seperti ini ya. Ada kekhasan beberapa sebaran saja ya. Nah, kemudian ini contoh yang lain lagi juga yang momen dari sebaran normal baku ya. Sebaran normal baku tadi fungsi pembangkit momennya ini ya. E pangkat T kuadrat per 2 ya. Ini kalau diekspansi dengan menggunakan deret Taylor atau kita gunakan yang EX saja ya, EX tadi, EX biasa yang waktu di sini tadi. EX ini apa tadi? Jumlahan dari di awal-awal slide ini ya. Oke, EX ya. EX kan ETX ya di sini ya. Kalau di sini ETX 1 plus TX ada bentuk-bentuknya. Nanti tinggal ganti aja kalau pangkatnya sesuatu kita ganti aja. Tapi bentuk khasnya sudah ada ya. Ini deret Maclaurin ya. Kalau Maclaurin itu diekspansi ketika pada satu value tertentu itu X X indeks nolnya sama dengan 0 ya. Kalau Taylor itu lebih general lagi. Nah, sehingga kita ganti tadi ya yang pangkatnya tadi
Kita bentuk seperti ini. Sama aja tinggal ganti ininya ya. Kemudian diselesaikan di sini 1 tambah setengah T kuadrat ya. Kita selesaikan ini 1 per 2 pangkat 2 dikalikan 2 faktorial T-nya pangkat 4 ya. Dan yang ke K ini berarti T pangkat 2K per 2 pangkat K juga ya, kalikan K faktorial. Ya. Sedangkan fungsi pembangkit momen yang ini tadi, ya. Nah, terus kita samakan ya. Ini 1. Terus yang pangkat T ini 0 kan? Ya. Bisa dilihat ternyata yang pangkatnya ganjil, T pangkat 3 juga nggak ada. Sehingga momen pada momen apa yang K-nya ganjil itu nilainya 0. Ya. Kemudian ini adalah momen keduanya. Ya, momen keduanya itu kita samakan ini. Berarti ini kan T kuadratnya sama, pembaginya juga sama. Maka momen kedua atau nilai harapan X-nya sama dengan berapa? 1 ya. Momen ketiga 0 gitu ya. Nah, sehingga yang ada ini momen genap ya. Genapnya aja yang ada ya. Jadi kalau momen genapnya ini berarti ini kan T2K-nya sama. Terus K faktorialnya sama. Terus ada 2 aja ya di sini ya. Ini 2 pangkat K. Sehingga momen ke K-nya berarti sama dengan apa ini? Ininya sama ya. Momen ke K-nya adalah K faktornya udah sama. Berarti tinggal dibagi dengan, kita samakan ini dengan ini ya. Sama dengan apa ini? Ini duanya berarti 2 pangkat K-1 ya. Kita lihat aja di sini kelanjutannya ya. Khawatir salah saya ya. Nah, kita ambil di sini. Nah, sehingga kalau K-nya ganjil itu 0 ya. Kalau K-nya genap, tadi kita samakan ini diperoleh bahwa momen kedua K, momen yang 2K, momen genap ya maksudnya ini, 2K faktorial dibagi 2 pangkat K, dibagi lagi K faktorial ya. Ini. Misalkan di sini berarti momen pertamanya 0, ya normal baku kan 0 ya minnya. Kemudian momen keduanya 1, momen ketiganya 0. Masih ingat tentang skewness ya. Kalau sebarannya normal, itu skewness-nya akan berapa? 0 ya. Terus momen keempatnya itu 3. Masih ingat kurtosis waktu membahas nilai harapan. Kurtosis sebaran normal itu adalah 3 ya. Gitu. Ya, jadi normal baku itu hanya ada momennya pada momen-momen genap ya, momen ganjilnya bernilai 0. Kemudian sifat yang keempat, sebenarnya sifat ini diturunkan dari sifat nilai harapan ya. Jadi momen dari kalau kita ganti tadi X-nya itu dengan BX plus A gitu ya. Nah ini kan sebenarnya sama saja nilai harapan apa dari T pangkatkan apa ini, atau saya tulis aja ya supaya di sini nggak ada menurunkannya. Saya tulis saja di sini di board mungkin supaya oke. Jadi tadi kita bahas tentang momen ini ya, M dari X AX ya. Momen dari BX plus A ya, BX plus A. Momen dari BX plus A. BX plus A. Berarti ini adalah nilai harapan dari apa? E pangkat ya. T dikalikan BX plus A ya. Karena konsep tadi kan MXT itu kan nilai harapan dari apa? ETX ya. Nah, sekarang kita ganti yang X-nya ini ya. X-nya ini kita ganti dengan ini ya. Bintang. X bintang lah ya ini ya. Ini sebagai X bintang gitu ya. Maka di sini sama dengan nilai harapan dari apa? ETBX ya. Ditambah apa ini? TA ya. Nah, ini suatu konstanta ya. E-nya. E pangkat ini kan konstanta E pangkat
TA dikalikan nilai harapan dari ETBX ya. Dan ini adalah ETA dikalikan, ini kan momen ya, dari BX ya. Ya. Jadi ini seolah-olah juga ini ya, sesuatu X yang baru gitu. Ya. Itu penurunannya ya. Kita kembali lagi ke slide ya. 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 Nah, sifat-sifat ini nanti sebenarnya digunakan untuk mencari momen juga ya. Jadi misalkan di sini kita ingin menentukan fungsi pembangkit momen dari normal mu sigma kuadrat ya. Tadi kan rumit ya mencari momen apa untuk sebaran normal mu sigma kuadrat ya. Memodifikasinya itu kan cukup panjang ya. Nah, misalkan di sini diketahui bahwa fungsi pembangkit momen sebaran bakunya ini sudah diketahui karena ini lebih simpel tadi ya. E pangkat T kuadrat per 2 ya. Nah, kemudian Y ya, mungkin kalian masih ingat ya kalau Z itu sama dengan apa? X dikurangi mu per sigma ya. Waktu transformasi normal baku, masih ingat? Ya, Bu. Nah, ya. Sehingga karena apa? Z itu adalah X dikurangi apa? X di sini Y ya. Y dikurangi mu per sigma, maka Y-nya sendiri adalah mu plus sigma kalikan Z ya. Nah, ini kita gunakan sifat yang ini untuk mencari momen dari sebaran normal tadi ya. Nah, sehingga momen Y ini sama dengan momen dari mu plus sigma Z kalikan T. Kemudian kita masukkan tadi ya bentuknya ini. Atau kita bisa langsung gunakan ini. Berarti ini adalah E pangkat konstantanya adalah T mu dikalikan momen Z ya. Dengan B-nya ini adalah sigma ya. Nah, kemudian ini ET mu-nya tetap, momennya ini kan sudah diketahui ya. Nah, ini sebagai T bintang gitu ya. Nah, kita ganti di sini menjadi T bintang. Jadi adalah sigma kuadrat kalikan apa? T kuadrat dibagi dengan 2 ya. Nah, kita dapat momen dari sebaran normal biasa ya yang tadi sudah kalian kenal, sehingga kita bisa mengenali bahwa Y itu mempunyai sebaran normal dengan nilai apa tengahnya mu, ragamnya ini adalah sigma kuadrat. Jadi ini manfaatnya. Jadi kalau ini diketahui suatu sebaran tertentu, nah misalkan kita ingin cari momen sebaran lain dengan seperti ini, kita bisa mencarinya. Oh itu ternyata sebaran normal ya juga ya. Tapi mu-nya beda. Nah, ini sebenarnya tambahan aja ya, tambahan dari sifat log fungsi pembangkit momen. Jadi aja. Jadi kalau apa log ini sebenarnya ini len dari fungsi pembangkit momen ya. Jadi ini suara saya masih terdengar? Halo? Masih terdengar. Oh iya, soalnya ada peringatan ini unstable gitu. Nanti kalau nggak dengar ngomong ya. Ya, jadi kalau momen tadi kita lenkan, ini namanya log dari fungsi pembangkit momen ya. Kita pakai len karena momen tadi kan E ya, supaya mudah aja. Kalau log nanti bilangannya harus dimodifikasi lagi gitu ya. Nah, kemudian kalau len dari mx0 ini kita masukkan apa? mx0 itu kan 1 ya tadi. mx0 waktu yang sifat pertama tadi itu kan 1, 0 ya. Kemudian turunan dari len-nya, turunan dari len itu adalah turunan pertama dari mxt dibagi mxt ya. Ini sebenarnya turun sifat len kan berarti kan 1 ya, 1 per mxt dikalikan turunan dari mxt ya. Saya rasa ini ngerti ya. Paham nggak ini? Turunan dari len. Oke. Kita share lagi ini apa? Word.
Kalau nggak ngerti ngomong aja nggak apa-apa ya. Nah, sampaikan. Khawatirnya Ibu nganggap ngerti, kamu nggak ngerti ya. Jadi tadi kita belajar ini ya, len dari MX ya. Len dari MXT ya. Ini misalkan aja saya beri nama Y gitu ya. Y aksennya gimana? Turunan dari ini apa? 1 gitu kan? Dikali dengan turunan pertama MX aksen T. Ya, masih ingat kan ya seperti ini? Ya, Bu. Masih ingat kan? Nah, seperti itu. Nanti Y double aksen tinggal lanjutin lagi turunannya gitu ya. Itu yang tadi. Cuman di slide tadi langsung saya tulis M aksen XT dibagi MX. Tapi sebenarnya ini dari ini aja, dari sifat apa? Len tadi ya, turunan len. Oke, kita kembali lagi ke slide ya. Masuk ya. Jadi ini, kemudian kalau ini dievaluasi nilainya T-nya 0, jadi kita masukkan T-nya 0. Ini kan turunan pertama MXT dievaluasi 0 dibagi dengan MX0 ya. Nah, turunan pertama tadi fungsi pembangkit momen kalau dievaluasi T-nya 0 kan mu1 ya. Kemudian turunan nilai dari MX0 tadi kan 1, sehingga mu1 dibagi 1. Berarti ini sama dengan momen pertamanya gitu ya. Kemudian dengan cara yang sama nanti ini diturunkan turunan keduanya ya. Nah, kita pakai si ini aja turunan yang U per V itu ya, U per V. Nah, ini kalau dimasukkan nanti T-nya 0 itu akan diperoleh ragam. Jadi lebih cepat mencarinya. Jadi kalau mau mencari ragam, kita bisa mencari len dari MX-nya ya. Kemudian turunkan pertama, dapatkan mu. Turunan kedua dari len-nya itu dapat sigma kuadrat. Jadi ini kita bisa manfaatkan supaya kita nggak lama-lama mencari momen 1, momen 2 gitu ya. Ini tambahan ya, jadi kita bisa menggunakan sifat ini ya. Jadi ini keunggulan dari log fungsi pembangkit momen gitu untuk mencari mu dan sigma kuadrat ya. Nah, ini sebagai ilustrasi pada binomial kita sudah punya momennya ini, kita lenkan ya. Len itu kan lebih mudah ya, menurunkannya juga lebih mudah ya. Itu ini len dari MX berarti N kali len dari ini ya. Maka turunan pertamanya ini adalah, nah ini ya kita masuk turunan ini kan lebih mudah N dibagi ini ya ini. Terus jangan lupa turunan bagian dalamnya ya ETP. Kemudian masukkan 0 kita dapat NP. Kemudian turunan ini turunan keduanya ya. Pakai model U per V lagi ya turunannya. Nah kemudian masukkan nilai T-nya 0. Langsung diperoleh ragamnya NPQ. Jadi lebih cepat ya. Jadi mencari apa ya len suatu fungsi itu menurunkannya juga lebih mudah. Nanti ketika kalian belajar apa ya teori 2 mungkin ya nanti ada namanya metode likelihood itu ya. Itu kalau kita yang hadapi fungsi seperti ini biasanya yang dicari turunannya itu adalah dari fungsi len likelihood-nya. Karena len ini sebenarnya lebih mudah kita mencari turunannya. Ya. Nah ini sebagai contoh lagi sebaran kosong momennya ini. Kalau dilenkan ya ini kan menjadi mudah daripada tadi kan E pangkat, ini E pangkat lagi. Sekarang menjadi seperti ini. Ya. Kemudian di turunan pertamanya itu lambda ET ya. Maka nilai harapannya lambda. Turunan keduanya sama ya lambda ET lagi, maka ragamnya lambda. Jadi lebih cepat ya. Ini eksponensial ya. Ini momennya adalah 1 min theta T pangkat min 1, pangkat min 1 ya. Terus kita cari turunan pertamanya di sini, ini dilenkan dulu ya. Minus len 1 min theta T. Turunan pertamanya adalah 1 per 1 ini. Dikalikan turunan dalamnya, jangan lupa negatif-negatif dia jadi plus ya. Masukkan T-nya 0, dia akan theta ya. Kemudian turunan keduanya diperoleh ini ya.
Masukkan T-nya 0 sama dengan theta kuadrat ya. Ini ilustrasi aja contoh-contoh ya. Ini normal baku juga sama ya caranya. Dilenkan dulu T kuadrat per 2. Kemudian dicari turunan pertamanya, mudah ya ini T. Masukkan apa T-nya 0, nilainya 0 ya. Kemudian turunan ini berikutnya kedua ke T, ini nilainya 1, ragamnya 1 ya. Jadi banyak cara untuk mencari momen suatu sebaran ya. Ini yang gamma tadi. Terus kita lenkan ini minus lambda, alfa lambda lagi. Len dari 1 min T beta. Sini kan hanya konstanta ya. Terus turunannya adalah apa? Ini alfa kali turunan dalamnya beta dibagi 1 per T beta ya. Masukkan T-nya 0, kita peroleh alfa beta. Turunan keduanya ini adalah apa nih? Alfa beta dibagi 1 min theta beta. Ini kayaknya masih salah deh menurut saya. Ada yang salah nggak ini? Ada yang salah nggak ini? Ada yang tahu? Salahnya di mana? Coba. Mestinya apa ini? Theta kuadrat ya. Ya. Kan ini alfa beta turunkan lagi kan ya, berarti kan jadi ininya tetap 1 min T betanya ini jadi pangkat 2, terus turunan dalamnya lagi ini harus dikalikan lagi ya. Jadi di sini berarti ini beta kuadrat ya. Ini adalah alfa beta kuadrat ya, nanti diperbaiki ya. Atau nanti saya simpan lagi di LMS ya perbaikannya ya. Nih, jadi ini adalah ragam dari sebaran gamma. Nilai harapannya alfa beta, ragamnya alfa beta kuadrat ya. Sebaran Q kuadrat ini kasus khusus ya dari sebaran apa? Gamma sebenarnya tinggal mengganti apa? Pangkatnya ini alfanya menjadi nu per 2, betanya menjadi 2 ya. Terus turunan apa? Lennya, ini lennya adalah minus nu per 2 len dari 1 min 2T. Turunan pertamanya ini ya. Nu dibagi 1 min 2T ya. Masukkan T-nya 0 ya. Ini diperoleh nu. Ini belum saya ganti 0 ya. Ini mestinya juga 0 ya. Ini kalikan titik 0 ya. Karena ini sudah 0 di sini. Sehingga hasilnya nu ya. Kemudian yang ini turunannya 1 min 2T kuadrat kalikan nu, kalian turunan ininya lagi ya. Ini ada 2, sehingga diperoleh ini ragamnya adalah 2 nu. Ini kekasan dari sebaran Q kuadrat ya. Jadi nilai harapannya nu, ragamnya 2 nu. Gitu ya. Oke, ini summary ya. Summary, saya buat summary. Baca diskrit, jadi ini ada fungsi. Jadi ini adalah sebaran apa? Seragam, ya. Kemudian yang Bernoulli, ya. Bernoulli sama binomial sebenarnya bedanya A-nya di sini aja ya. Kalau binomial ada N-nya, Bernoulli ada pangkat N-nya. Kemudian sebaran geometrik, nanti coba aja ya turunkannya. Geometrik itu khasnya adalah P kali ET dibagi 1 min Hi ET. Ya. Jadi P suksesnya di sini ya. Kemudian kalau binomial negatif ini dipangkatkan R ya. Nanti dicoba aja yang belum ada seperti ini. Kosong tadi udah ada ya. Sedangkan hipergeometrik ini nggak perlu. Karena hipergeometrik ini juga bisa diaproksimasi dengan apa minggu lalu? Dengan binomial ya, kalau N-nya ini sangat besar ya. Kemudian ini pembaca kontinu, seragam kontinu bentuknya seperti ini. E pangkat BT dikurangi EAT dibagi
B min A kalikan T. Kemudian eksponensial ini ya tadi ya udah dibahas 1/1 min theta T. Gamma ini adalah tadi 1 min beta T pangkat min alfa. Q kuadrat juga sama ya tadi ya. Normal juga sudah ada ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ini ada beberapa soal. Iya, kita Bu mau lihat. nanya, Bu. Ya, silakan. Kalau yang tadi kan yang diskret itu kan yang nggak perlu fungsi pembangkit momennya yang ini sebaran hipergeometrik. Kalau yang continue tuh berarti apa, Bu? Yang nggak perlu? Sebaran beta ya, Bu? Ada yang sebaran rumit mungkin kayak apa? Wibul itu ya. Wibul kan sebenarnya udah rumit ya karena apa namanya parameternya itu kalau normal kan hanya ini ya. Minggu lalu kan parameternya itu Y per beta terus dipangkatkan 2 gitu ya per apalagi itu rumit juga, itu jarang dipakai ya. Jarang dipakai. Berarti yang kita perlu tahu yang ini aja. Iya, yang ini aja. Tapi jangan ini ya, maksudnya ini yang umum ya. Tapi nanti kalau ada soal yang apa namanya, soal saya udah naruh sih soal di itu udah di download ya. Nah, itu kalian bisa nyari ya nanti ya sebarannya. Misalkan sebarannya tertentu, momennya konsep aja, konsep dari sebaran apa? Atau ini ya saya berikan ilustrasi deh. Oke. Kita lihat kalau atau kita lihat aja soal latihan yang pertama tadi ya. Ini juga kayaknya baru nih. Baru saya taruh ya ini tadi malam kayaknya soal-soal yang ini. Kita lihat, saya share dulu ya board saya. Oke, kita geser. Oke. Coba ini sebarannya apa dulu? Yang pertama, ayo sebarannya apa ini? Kalau yang pertama kelihatannya binomial. Binomial, oke. Jadi binomial berapa ya? Yang A. Oke, yang A ini, kalau ini saya lambangkan X, X menyebar binomial, N-nya berapa? Berarti setahu saya N-nya 5, P-nya sepertiga. Sepertiga, oke benar. B? B apa tuh? Barusan udah tahu tuh slide-nya, ya dibuka lagi. Sebaran apa tuh? Sebaran apa bentuknya seperti itu? Ada yang tahu? Belum tahu? Oke, yang B itu bentuknya mungkin seperti ini ya. Nah, tinggal kita bentuk aja ini. Berarti apa? Ini kan sebaran geometrik ya. Geometrik P ya. Cuman kita harus nyari P-nya berapa ya. Di situ kan ET ya dibagi dengan 2 min ET ya. Kita bentuk dia supaya di sini 1 dikurangi. Berarti ini kan setengah ya. ET kita bagi aja 2 semuanya setengah ET ya. Maka sebarannya ini tadi X-nya berarti berapa? Geometrik ya. P-nya berapa? Setengah ya. Sudah ada itu di summary tadi. Kemudian yang C, udah tahu itu kayaknya ya. Kosong, Bu. Kosong. Lambdanya? 2. Iya, X-nya lambdanya 2 ya. Ini kosong. Lambdanya. Oke. Udah pinter-pinter nih.
Nah, kita lihat contoh yang satu lagi mungkin ya. Jadi langsung dijawab nih ya. Oke, ini yang kedua kita lihat ya. Ini mau nanti di-share atau kalian nyatet? Kalian Nggak nyatet? apa-apa Ibu, sambil di-share juga. Oke, nanti saya share ya, karena saya nggak aktifin WhatsApp, ini nanti saya share ya. Print screen ya. Oke. Siap. Oke, yang berikutnya. Iya ya, jadi ngajar online ini lumayan ini ya. Yang ini itu persiapannya. Jadi mempersiapkan PowerPoint juga harus step by step, tidak seperti offline. Jadi nanti jelaskan di kelas gitu ya. Sekarang harus satu-satu. Oke. Nah, ini Y ini mempunyai fungsi pembangkit momennya itu MT ya, atau kita kasih aja ini MYT gitu ya. Nah, terus di sini udah yang itu nggak usah ya. Apa itu M0 tadi yang nilainya 1 itu ya. Kita lihat yang B. Kalau ada W 3Y, tunjukkan bahwa momen generating function-nya dari W ini ya, ini adalah M3T ya. Tadi ya sebenarnya ini sifat yang keberapa tadi? Sifat yang keempat ya. Yang tentang momen. Nah, saya cek lagi mau sifat keberapa tadi ya. 4 apa ketiga? Sifat keempat ya. Saya ambil supaya nanti kalian bisa mengingat kembali. Nah, ini ya, kita gunakan sifat ini. Oke. Jadi kalau W3Y berarti di sini momennya gimana? Momen WT itu sama dengan nilai harapan ya. E dari TW. Jadi kalian kalau jelasin ke konsepnya begini dulu ya. Kemudian kita ganti nilai harapan ET kalikan 3Y ya. Nah, sehingga ini menjadi apa? Nilai harapan dari E. Nah, ini T3-nya jadiin 1 gitu ya. Nah, Y. Sehingga ini momen dari apa? Momen dari Y, T-nya adalah T3 atau 3T terserah ya. Yang T3 boleh ya. Gitu ya. 3T sama T3 kan sama aja ya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah tahu momennya dari Y itu sesuatu, misalkan, misalkan momen Y-nya ini sebagai ilustrasi aja ya supaya mudah difahami mungkin ya. Jadi kalau misalkan Y ini momennya, kita ambil yang ini aja ya, yang eksponensial ya. 1 min, eksponensial mungkin kita bisa kasih parameter lah ya, misalkan aja supaya. Nah, katakan 5T gitu kan. Ini kan eksponensial ya, ini misal gitu ya. Maka momen dari W gimana? Momen dari W ini sama dengan momen dari Y tadi, T-nya diganti 3D. Jadi 1 minus 5 dikalikan T3 ya, dipangkatkan min 1. Jadi sebenarnya 1 dikurangi 15T pangkat minus 1 ya. Artinya apa di sini? Artinya W ini mempunyai sebaran eksponensial juga ya. Eksponensial. Lambdanya berapa atau tetanya sama dengan berapa? 15. Paham? Paham, Bu. Paham ya. Jadi ini misal ya, ini misal. Kalau tadi kan teori ini apa sih ininya ya. Nah, jadi ketahuan nanti misalkan sebaran yang lain juga sama konsepnya. Jadi kita bisa mengenali sebaran apa fungsi dari, ini kan fungsi ya. W ini kan fungsi dari Y ya. Kita bisa menentukan fungsi pembangkit momennya menggunakan sifat fungsi ini ya. Oke, kita lihat yang ke C ya. Yang C ini
Berarti sekarang kan, oke, saya pakai hitam ya di sini ya. C, ini X-nya sama dengan Y minus 2. Ya. Kita kembali lagi ke konsepnya bahwa MXT itu adalah nilai harapan dari ETX ya. Kemudian masukkan di sini nilai harapan dari E ya. T dikalikan Y minus 2 ya. Nah, maka di sini sama dengan, nah ini konstantanya keluarkan aja ya, E2T ya, dikalikan nilai harapan dari ETY ya. Ya. Udah terbukti ya di sini ya. Oh minus ya, maaf, ini minus 2T ya. Ini terbukti ya di sini ya. Nah, ini berarti adalah E minus 2T dikalikan momen ya dari Y. Ya. Ya. Nah, misalkan apa ini? Oke, misalkan saya berikan ilustrasi yang pas aja ya. Oke, misalkan normal aja ya. Oke, sebagai ilustrasi misalkan. Ini ilustrasinya. Tadi normal baku, masih ingat misalkan Y ini mempunyai sebaran normal baku. MI-nya apa tadi? E pangkat apa tadi? Lupa. Kalau normal kan mu T plus sigma kuadrat T kuadrat per 2. Kalau normal baku berarti apa? Sigma kuadratnya kan 1 ya, berarti ini T kuadrat per 2 ya. Nah, sekarang misalkan X-nya ini tadi Y-2 berarti MX ya. T sama dengan apa nih? E pangkat apa? T kuadrat ya. Atau kita masukkan aja sini ya. Ini atau gini aja nggak apa-apa ya. Ini kalikan E dari T kuadrat per 2 ya. Jadi sama dengan apa ini? E pangkat minus 2T ditambah apa? T kuadrat per 2. Nah ini momen sebaran apa ini? Nah, ingat-ingat. Ingat-ingat. Kalau apa misalkan ada suatu apa ini Y udah kepake X misalkan ya. U katakan menyebar normal mu sigma kuadrat, maka momen tadi momen sebaran normal apa ini? E pangkat mu T ya plus sigma kuadrat T kuadrat per 2 ya. Nah, sehingga kita identifikasi sekarang ini. Nah, berarti X ini apa? X yang gandengan dengan ini, gandengan dengan T ya. Ini. Terus yang gandengan dengan T kuadrat ya. Berarti X mempunyai sebaran apa di sini? Sehingga X mempunyai sebaran normal ya. Mu-nya adalah minus 2. Ragamnya adalah 1. Gimana? Jelas? Jelas sih, Bu. Jelas, Bu. Alhamdulillah ya. Nanti silakan dicoba ya. Jadi seperti ini. Ini manfaat dari fungsi pembangkit momen.